Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nopalia, NPM 1903031048. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A, semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan membuat video penyelesaian mengenai soal penganggaran tentang bahan baku. Baiklah, langsung saja ke soalnya. Di sini ada soal, akan saya bacakan terlebih dahulu. PT Margarita Sentosa memproduksi produk merek A. Produk dianggarkan selama triwulan 1 tahun 2020 sebagai berikut. Pada bulan Januari itu 1000 unit, pada bulan Februari 1100 unit, dan pada Maret 1200 unit. Bahan baku standar per unit produk yaitu 2 kg seharga 100. Persediaan bahan baku awal Januari 2020 sebanyak 50 kg. Persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut. Pada bulan Januari itu 100 kg, pada bulan Februari 110 kg, pada bulan Maret 120 kg. Syarat pembayaran pembelian bahan baku secara tunai itu 30%, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Dari data tersebut, buatlah pada triwulan 1 pada setiap bulan. Yang pertama itu anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku. Yang kedua, anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Baiklah, di sini saya menggunakan kertas kerja Excel agar lebih mudah dalam memperhitungkannya. Di sini saya telah membuat tabel. Yang pertama itu ada tabel kebutuhan bahan baku, yang kedua ada tabel persediaan akhir, yang ketiga ada tabel persediaan awal. Cara mencari tabel kebutuhan bahan baku ini, data dari anggaran selama triwulan ini dipindah. Jadi pada bulan Januari itu ada 1000 unit. Pada bulan Februari ada 1100 unit. Pada bulan Maret ada 1200 unit. Pada tabel persediaan akhir diisi dari data sini, yaitu pada bulan Januari 100 kg, pada bulan Februari 110 kg, pada bulan Maret 120 kg. Persediaan awal diambil dari awal Januari itu sebanyak 50 kg. 50 kg, sedangkan Februari itu sebanyak 100 kg. Maret itu sebanyak 110 kg. Selanjutnya kita langsung ke tabel anggaran kebutuhan bahan baku pada tahun 2020. Pada kolom produksi didapat dari tabel kebutuhan bahan baku, yaitu Januari 1000 unit, Februari 1100 unit, dan Maret 1200 unit. Kemudian kolom SP atau standar produksi ini didapat dari bahan baku standar per unit 2 kg. 2 kg, 2 kg, 2 kg. Bahan baku standar per unit 2 kg. Kemudian tabel bahan baku didapat dari perkalian produk dikali standar produksi. Jadi kebutuhan bahan baku itu sama dengan bahan baku produksi dikali sama standar produksi, sama dengan 2000, sama dengan pada bulan Februari 1100 dikali 2, hasilnya 2200. Pada bulan Maret sama dengan 1200 dikali 2,
sama dengan 2.400. Kemudian dijumlahkan sama dengan sum buka kurung dihitung Januari sampai Maret, tutup kurung, enter. Hasilnya itu 6.600. Baik, tabel selanjutnya yaitu anggaran pembelian bahan baku pada tahun 2020. Kolom kebutuhan bahan baku didapat dari kolom kebutuhan pada tabel anggaran kebutuhan bahan baku, yaitu pada bulan Januari sebesar 2.000, pada bulan Februari senilai 2.200, pada bulan Maret senilai 2.400. Kemudian kolom persediaan akhir didapat dari tabel persediaan akhir, yaitu pada bulan Januari 100, pada bulan Februari 110, dan pada bulan Maret 120. Jumlah kebutuhan didapat dari penjumlahan kolom kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir. Pada bulan Januari sama dengan kebutuhan bahan baku Januari ditambah dengan persediaan akhir. Hasilnya 2.100. Pada bulan Februari sama dengan 2.200 ditambah 110. Hasilnya 2.310. Pada bulan Maret sama dengan 2.400 ditambah 120 hasilnya 2.520. Kemudian kolom persediaan awal yaitu Januari 50 kg, pada bulan Februari itu 100 kg, dan pada bulan Maret 110 kg. Kolom pembelian. Pada bagian kolom unit dapat dari pengurangan jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal. Jadi sama dengan 2.100 dikurang 50. Hasilnya 2.050. Sama dengan 2.310 dikurang 100, hasilnya 2.210. Pada bulan Maret sama dengan 2.520 dikurang 110, hasilnya 2.410. Pada kolom harga didapat dari harga per unit, yaitu harganya itu Rp100. Rp100. Kolom jumlah didapat dari perkalian unit dikali harga, sama dengan 2050 dikali harga 100, hasilnya 205.000, sama dengan pada bulan Februari 2.210 dikali 100, hasilnya 221.000, sama dengan pada bulan Maret 2.410 dikali 100, hasilnya 241.000. Lalu dijumlah sama dengan sum buka kurung tutup kurung, hasilnya 667.000. Tabel terakhir yaitu tabel anggaran pengeluaran bahan baku pada tahun 2020. Pada kolom bahan
Januari hingga Maret didapat dari kolom jumlah pembelian pada tabel anggaran pembelian bahan baku, yaitu senilai 205.000, pada bulan Februari senilai 221.000, pada bulan Maret senilai 241.000. Kemudian kolom tunai kredit bulan berikutnya dan setelahnya didapat dari soal, yaitu tunai 30%, bulan berikutnya 40%, kredit bulan setelahnya 30%. Kemudian cara pencarian tunai pada bulan Januari hingga Maret dengan cara bahan dikali dengan tunai. Jadi pada bulan Januari mencari kolom tunai itu sama dengan bahan 205.000 dikali 30%, hasilnya 61.500. Pada bulan Februari 221 dikali 30%, hasilnya 66.300. Pada bulan Maret sama dengan 241 dikali 30%, hasilnya 72.300. Lalu cara mencari kredit bulan berikutnya, yaitu sama dengan bulan Januari bahan 205.000 dikali kredit bulan berikutnya 40%, sama dengan hasilnya 82.000. Pada bulan Februari juga 221 dikali 40%, hasilnya 88.400. Pada bulan Maret sama dengan 241.000 dikali 40%, hasilnya 96.400. Dan cara mencari kredit bulan setelahnya sama, yaitu dikalikan bahan dikalikan dengan 30%, sama dengan pada bulan Januari 205.000 dikali 30%, sama dengan 61.500. Pada bulan Februari sama dengan 221.000 dikali 30%, sama dengan 66.300. Pada bulan Maret sama dengan 241.000 dikali 30%, sama dengan 72.000. Lalu kemudian biaya utang usaha ini didapat dari kredit bulan berikutnya. Karena ini kredit bulan berikutnya, maka penulisannya berada di bulan Februari dan Maret, dan didapat dari bulan Januari dan Februari pada kolom kredit bulan berikutnya. Jadi ini sama dengan 82.000. Sedangkan di bulan Maret yaitu sama dengan 88.400. Kemudian pada biaya utang usaha 30% didapat dari kolom kredit bulan setelahnya dan ditulis di kolom bulan Maret, dan didapat dari kolom kredit bulan setelahnya pada bulan Februari, yaitu senilai 66.300 sama dengan 66.300. Kolom terakhir yaitu kas keluar. Pada bulan Januari didapat dari bahan ditambah tunai, sama dengan bahan ditambah tunai. Karena tidak terdapat biaya utang usaha, maka hasilnya senilai 266.500. Kita mencari kas keluar Februari, yaitu sama dengan
bahan 221.000 ditambah dengan biaya utang usaha 82.000, hasilnya 303.000 pada bulan Maret, sama dengan bahan senilai 241.000 ditambah 88.400 biaya utang usaha 40% ditambah biaya utang usaha 30% senilai 66.300, hasilnya 395.700. Maka hasil kas keluar pada anggaran pengeluaran bahan baku ialah Januari senilai 266.500, Februari senilai 303.000, Maret senilai 395.700. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.